Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan masuk ibadah streaming. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, saat ini kesempatan yang sangat berharga. Kami mau mengisi hati kami dengan firman Tuhan. Karena Amsal pasal 4 telah menyatakan bahwa firman Tuhan di lubuk hati kami yang paling dalam itu menjadi kehidupan dan kesembuhan bagi bahkan tubuh jasmani kami. Kami sambut firman Tuhan, pengurapan Roh Kudus atas kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom. Kita akan memulai ibadah kita bersama. Kita mau bersyukur kepada Tuhan bahwasanya Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Kita mau sama-sama bersorak-sorai untuk Allah kita, sebab Dia Allah yang begitu baik dan sangat luar biasa bagi setiap kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah bahwasanya Tuhan begitu baik dalam kehidupan setiap kita. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi, kita mau bersorak-sorai untuk Allah kita. Sama-sama katakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu
kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan bahwasanya Dia yang begitu mengasihi setiap kita. Siapakah kita ini? Kasihnya yang tidak pernah habisnya dalam kehidupan setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah, yang senantiasa dapat kami rasakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Kasih setia-Mu yang kurasakan. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Itu doa firman Tuhan dan penyampaian firman Tuhan saya serahkan kepada hamba-Nya Bapak Pendeta Seni. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, firman Tuhan kekal adanya. Di dalam firman ada hidupnya Allah. Kami mau simpan dalam lubuk hati kami. Mari Roh Kudus mengurapi kami. Apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan dalam dinamika hidup kita. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Kekasih Tuhan, mari kita akan belajar bersama-sama dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini, kebenaran firman Tuhan, Yesus di hatimu. Kita membaca di dalam Amsal pasal 4 ayat 10, kemudian disambung ayat 20 sampai dengan 23. Demikianlah firman Tuhan. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku dan arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya, dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Kekasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kata jaga itu menunjukkan satu sikap yang betul-betul serius, dengan penuh kewaspadaan. Itu saja sudah begitu dalam untuk melaksanakan tugas jaga. Pastilah mereka yang berasal, yang bekerja di bagian keamanan, memahami dengan mendalam kata jaga. Firman Tuhan menegaskan di sini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Lihat, kata jaga saja itu dalam pemahaman umum sudah jelas dengan segala awas kewaspadaan. Bahkan di sini dipertegas kembali dengan segala kewaspadaan. Karena dari hati memancar kehidupan. Firman Tuhan menunjukkan bahwa dari hati itu memancar kehidupan. Jelas sekali bahwa hati ini sangat penting. Setiap hati kita sangat penting, karena dari situ memancar kehidupan. Di sini menunjukkan bahwa kalau hati kita tidak beres, pasti pancarannya tidak beres. Kalau hati kita penuh dengan cinta, penuh dengan kasih, maka akan memancar cinta kasih. Kekasih Tuhan, firman Tuhan menunjukkan betapa pentingnya kita menjaga hati ini dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ memancar kehidupan. Sudah dari ciptaan Tuhan, sudah dari sononya, sudah dari pabriknya Tuhan, hati ini diciptakan memancar. Kekasih Tuhan, dengan demikian betapa pentingnya dalam hidup kita ini, kita memperhatikan hati ini sebagai pusat kehidupan kita masing-masing. Jangan sampai ada di dalam hati kita sampah-sampah. Hati ini pusat manusia. Coba kita ibaratkan kamar kita, kamar pribadi. Tentunya kita tidak mau kamar pribadi kita penuh dengan sampah-sampah. Apalagi sampah berulat, berset. Nah, hati kita ini, jangan sampai kita izinkan banyak sampah-sampah. Beberapa orang menjadi sakit karena psikosomatis. Jiwanya tidak beres. Akhirnya berpengaruh, membawa dampak kepada tubuh jasmaninya. Di sini, kekasih Tuhan, nubuatan mengenai sang hikmat itu. Sang hikmat ini adalah
pasti yang ditunjukkan adalah Yesus Kristus. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kita memperhatikan di dalam 1 Korintus. Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 30. Demikian firman Tuhan. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Kekasih Tuhan, sang hikmat itu adalah Yesus Kristus. Di dalam Amsal pasal 4 yang telah kita baca, carilah hikmat itu dan kita perhatikan dengan serius. Dikatakan perhatikan, dengarlah, perkatakan, bahkan simpan dalam lubuk hatimu yang paling dalam. Dan hasilnya apa? Hasilnya adalah kehidupan dan kesembuhan bagi tubuh jasmanimu. Sebelumnya dikatakan, dengarlah dan terimalah sang hikmat itu. Nah, di sini kekasih Tuhan, betapa pentingnya hati kita ini ada Yesus Kristus. Karena firman Tuhan katakan kalau sampai ada celah, maka ini kesempatan bagi iblis untuk mengopok-opok hidup kita pribadi, bahkan sampai membawa dampak bagi keluarga kita. Kita membaca di dalam Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat 26 dan 27. Demikian firman Tuhan, apabila kamu menjadi marah, nah ini, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah, ini harus diperhatikan. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kekasih Tuhan, firman Tuhan katakan betapa hati ini pusat manusia harus dijaga dengan segala kewaspadaan. Jangan ada celah. Kita sebagai manusia makhluk sosial, di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam dinamika hidup ini, pasti ada benturan ya. Nah, firman Tuhan mengingatkan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jangan berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kita banyak menjumpai peristiwa-peristiwa yang dimulai dengan amarah. Satu peristiwa yang pernah saya baca di koran, ada suami istri bertengkar dan berlarut-larut sampai akhirnya saling dorong-mendorong, saling caci maki. Dan dengan emosi yang sangat tinggi, si suami mendorong istri begitu keras sehingga terpelanting ke belakang dan kepalanya menghantam guci keramik, terpecah guci keramik itu dan membawa akibat kepalanya mendapat pendarahan. Berapa saat kemudian istrinya meninggal. Si suami kemudian menjadi sangat-sangat menyesal. Nah, ini kekasih Tuhan. Amarah emosi itu kalau tidak terkendali sangat berbahaya. Itu sebabnya di dalam dinamika hidup kita, tantangan demi tantangan yang kita hadapi, betapa pentingnya ada penguasaan diri. Tetapi kita ini manusia terbatas. Di dalam Amsal katakan, seorang yang bisa menguasai diri, dia lebih dari seorang pahlawan yang merebut sebuah kota. Kalau seorang yang tidak bisa menguasai diri, maka sama dengan tembok kota yang roboh. Saudara, kalau celah saja kita beri kesempatan, itu saja sudah berbahaya. Lihat, sampai sedemikian rupa sampai tembok kota itu menjadi roboh. Akhirnya serangan dari berbagai arah, sehingga
kehidupan pribadi kita menjadi hancur dan membawa dampak juga bagi keluarga kita. Kekasih Tuhan, dengan demikian betapa pentingnya Yesus ada di dalam hati kita masing-masing. Di hati saya dan di hati saudara. Firman Tuhan katakan, terimalah hikmat itu. Ini nubuatan mengenai sang hikmat, yaitu Yesus Kristus. Betapa pentingnya prinsip menerima Yesus. Karena kalau kita hanya percaya saja, karena keterbatasan bahasa manusia, percaya, iblis pun percaya. Coba kita membaca di dalam Yakobus. Yakobus pasal 1. Kita memperhatikan ayat Yakobus pasal 2 maksud saya. Kita membaca ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Lihat, engkau percaya bahwa Allah itu satu, itu baik. Tetapi perhatikan, setan-setan pun juga percaya, bahkan sampai gemeter. Kalau seorang ditanya apakah kamu percaya Yesus, maka bisa saja dia jawab dengan enteng, dengan santai, oh saya percaya Yesus, saya percaya. Perhatikan kekasih Tuhan, setan itu percaya bahkan sampai gemeter. Kata percaya dalam bahasa aslinya pistis. Percaya Tuhan, pistis. Di sini iblis pun juga percaya, pistis juga. Kekasih Tuhan, dengan demikian bukan hanya percaya saja, melainkan kita terima Yesus Kristus di dalam hati kita. Terima Yesus Kristus di dalam hati kita. Karena kalau percaya saja, iblis pun percaya bahkan gemeter. Sebagai perbandingan kita lihat, kita percaya Presiden Amerika Serikat adalah Donald Trump, tapi kita tidak menerima Donald Trump sebagai presiden kita. Kita ada di Indonesia ini, kita hidup di Indonesia ini. Presiden Republik Indonesia adalah Bapak Jokowi. Maka yang kita terima sebagai presiden kita adalah Bapak Jokowi. Kekasih Tuhan, dengan demikian juga hidup kita ini hanyalah fana di dunia ini. Hanya sementara. Maka kita harus mempunyai pegangan yang pasti, jaminan yang pasti. Di sini betapa pentingnya bukan hanya percaya Yesus, melainkan kita terima Yesus di dalam hati kita. Terima Yesus di dalam hati kita. Ada beberapa prinsip yang sangat penting untuk kita perhatikan untuk menerima Yesus. Kita lihat satu ayat yang sangat penting untuk kita perhatikan di dalam Yohanes. Injil Yohanes pasal 1. Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerima Yesus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Perhatikan baik-baik. Tetapi semua orang yang menerima Yesus Kristus diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang percaya, bukan stop sampai di situ, melainkan menerima Yesus Kristus ini. Dan lihat, diberi kuasa ini, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Lihat betapa pentingnya menerima Yesus Kristus. Ada 4 prinsip yang harus kita perhatikan di dalam hidup kita. Yang pertama, mengundang Yesus masuk di dalam hati kita ini. Mengapa hati? Karena tadi kita sudah mendengar hati ini pusat kehidupan manusia. Yang pertama ini, terima Yesus dengan mengundang Yesus di dalam hati. Jelas kita harus
mengundang Yesus di dalam hati kita. Kita membaca di dalam Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3 ayat 20. Demikian firman Tuhan, lihat Yesus berkata, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Yesus mengetok pintu hati kita ini, kekasih Tuhan. Tentunya melalui pintu, masakan melalui jendela, kan bisa diteriakin maling. Yesus mengetok pintu hati kita. Maka kita sebagai tuan rumah kehidupan kita sendiri ini, kita harus menerima Yesus, mengundang Yesus masuk dalam hati kita. Dan ini hukum Tuhan. Kalau kita sudah berkata, mari Tuhan Yesus masuk dalam hatiku, maka yakinlah bahwa Yesus ada di dalam hati saudara. Makan bersama-sama dengan saudara dan saudara bersama-sama dengan Yesus. Ada persekutuan pribadi dengan Tuhan. Kalau kita memperhatikan di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 9, Tuhan memanggil kita di dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Persekutuan dengan Yesus Kristus. Yang kedua, minta darah Yesus menghapus dosa kita. Ibadah perjanjian lama di dalam Ibrani 9 ayat 22, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Nah, di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 1 dan kemudian ayat 18-19, engkau dipilih Allah sesuai rencana Tuhan, dikuduskan di dalam Roh Kudus, dan oleh ketaatan kepada Yesus Kristus menerima percikan darah Yesus. Darah Yesus suci, kudus, tak bernoda, tak bercacat celah. Nah, kita minta supaya darah Yesus menghapus dosa kita. Darah Yesus, darah yang berkuasa. Di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18, sekalipun dosamu merah kirmisi seperti merah kirmisi, dosamu merah kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah kesumbah akan menjadi putih seperti bulu domba. Seberat apapun dosa saudara, darah Yesus berkuasa untuk menghapus dosa saudara. Nah, hati ini pusat manusia. Hanya darah Yesus yang bisa menyucikan hati kita. Sampai yang paling dalam, lubuk hati yang paling dalam, disucikan oleh darah Yesus. Yang ketiga, Yesus tinggal dalam hati saya. Di dalam Yohanes pasal 15, kita memperhatikan ayat 5. Kita adalah ranting-ranting dari pokok anggur. Pokok anggur di sini Yesus Kristus. Kalau ranting itu tidak melekat pada pokok anggur, maka dia akan menjadi kering, dikumpulkan kemudian dibakar. Betapa ranting itu sangat penting untuk melekat pada pokok anggur. Nah, di sini Yesus mengatakan, kalau engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau, tetap tinggal. Di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Di dalam Yesus kita berbuah. Betapa pentingnya Yesus tinggal dalam hati kita. Dengan demikian, kekasih Tuhan, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, di dalam dinamika hidup ini, tentunya kita menghadapi tantangan demi tantangan. Saudara bisa mengatakan, roh Tuhan di dalam saya lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Seringkali saya lakukan ketika malam hari saya terbangun, saya selalu katakan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Tuhan Yesus di dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Tuhan Yesus di dalamku. Sebagaimana Rasul Paulus katakan di dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Yesus di dalamku. Yesus di dalamku, di dalam hatiku, bertata di dalam hatiku. Yang keempat, pengakuan iman, credo,
Yesus Tuhanku, Yesus Juru Selamatku. Setan tidak bisa mengucapkan Yesus Tuhanku, Yesus Juru Selamatku, tidak bisa. Kalau kita lihat di dalam Injil, ketika Yesus mengusir seorang yang kerasukan setan, setan itu keluar, setan itu berteriak, "Engkau anak Allah." Tetapi setan tidak bisa mengatakan Yesus Tuhanku, Juru Selamatku. Nah, ini syahadat iman Kristen, credo iman Kristen. Yesus Tuhanku, Yesus Juru Selamatku. Pengakuan iman dari kata aku, seantero aku. Kita baca di dalam Roma pasal 10. Roma pasal 10, kita membaca mulai ayat 8 sampai ayat 12. Tetapi apa katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang. Dan lihat, kaya bagi semua orang yang berseru kepada Yesus Kristus. Lihat kekasih Tuhan, pengakuan iman. Mulut mengaku Yesus Tuhan, hati percaya. Lihat, Tuhan semua bagi semua. Tuhan tidak membeda-bedakan. Dan dia kaya bagi setiap orang yang berseru kepada Tuhan. Kaya di sini bukan kaya materi, uang, bukan. Kaya akan kemurahan Tuhan, kaya akan kasih setia Tuhan, kaya akan anugerah Tuhan, kaya akan kasih karunia Tuhan. Kita sangat membutuhkan Tuhan dalam hidup yang penuh tantangan ini. Siapa yang tidak membutuhkan Tuhan? Nah, mari kekasih Tuhan, kita senantiasa datang di bawah kaki Tuhan. Yesus ada dalam hati kita. Dan katakan, Yesus bertata dalam hati saya. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Tuhan Yesus di dalamku. Amin. Kita nyanyikan, kami memuji kebesaran Tuhan. Haleluya Yesus. Memuji kebesaran-Mu. Bersama umat-Mu Tuhan, kami memuji kebesaran Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Yesus Tuhan. Dengan segenap hati, Yesus Tuhan. Yesus ada di dalam hatiku. Yesus bertata dalam hatiku. Yesus Tuhanku dan Juru Selamatku. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Terpujilah Bapa Surgawi yang di dalam Tuhan Yesus sudah menyelamatkan jiwa kami. Mujizat yang paling besar dalam hidup kami adalah keselamatan jiwa kami. Semua adalah karena anugerah Tuhan. Dan oleh pekerjaan Roh Kudus kami terus menerus diperbaharui. Sebagai hamba Tuhan kami mohonkan berkat untuk setiap pendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati keluarga saudara, usaha pekerjaan saudara, kesehatan saudara. Jadikan umat-Mu Tuhan menjadi umat yang diberkati Tuhan, supaya mereka memberkati banyak orang dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kasih karunia Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Dan kami berdoa secara khusus untuk bangsa negara kami Indonesia.
Mari Tuhan, Engkau berdaulat. Kami sebagai hamba Tuhan, anak Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan bagi bangsa negara kami Indonesia, supaya wabah ini tidak berlarut-larut. Mari Tuhan, hati Tuhan penuh belas kasihan, supaya wabah ini terselesaikan dengan pertolongan Tuhan, dengan belas kasihan Tuhan. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.